Apakah benar? Mungkinkah waktunya memang sudah tiba? Apakah benar sekarang kita sedang menyaksikan awal dari akhir dari seorang Jokowi? Inikah babak penutup dari sepak terjang Pak Jokowi di panggung politik kita? Sakit kulit menimpanya. Ini benar-benar seperti penanda yang telah digariskan oleh alam kepada kita. Sekarang dia ditinggalkan mereka-mereka yang sudah menjerumuskannya dalam petaka politik ini, yang membuatnya tampak begitu rakus kekuasaan. Sekarang nggak ada lagi tokoh yang mau pasang badan. Nggak ada lagi yang mau membela Pak Jokowi di saat putra bungsunya menghadapi ancaman diturunkan dari jabatan wakil presiden, di saat ijazah kuliahnya dituding palsu, dan di saat sekarang menantunya diintai aparat Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Jokowi sekarang harus menghadapi semua itu sendirian di tengah-tengah sakit kulit parah yang dideritanya. Apakah ini benar? Apakah ini pertanda? Apakah benar kita sedang menyaksikan awal dari akhir? Dari sepandai-pandainya tupai melompat, dia akhirnya bakal jatuh juga. Semua kekuasaan ada batas dan ada akhirnya. Pertanda akhir kekuasaan dari Pak Jokowi, penanda kalau akhir kisah kekuasaan Pak Jokowi adalah keterpurukan dan keterhinaan. Semuanya sudah tampak di depan mata kita. Kita tahu hal ini bakal datang. Kita tahu Pak Jokowi nggak mungkin menghindari takdirnya. Tapi ternyata babak akhir dari Pak Jokowi ini terjadi begitu cepat, dalam senyap dan seperti tanpa perlawanan. Awalnya, tiba-tiba saja tanpa ribut-ribut dan bebas dari endusan para wartawan, Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah Ibu Mega di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Nggak ada berita, nggak ada konferensi pers. Cuma ada dua foto yang kemudian beredar dari pertemuan rahasia tersebut. Setelah kejadian itu, roda nasib Pak Jokowi seperti berubah 180 derajat. Presiden Prabowo nggak lagi bergantung padanya dan bisa bersikap lebih independen. Pak Jokowi nggak bisa lagi cawe-cawe ke urusan pemerintahan. Orang-orang Pak Jokowi di pemerintahan mulai dipreteli kekuasaannya. BUMN diambil alih dari Pak Erick Thohir, dipindahkan ke Danantara. Jabatan juru bicara presiden diambil alih dari Pak Hasan Nasbi. Orang-orang Pak Jokowi juga secara bergilir terkena kasus. Ada Pak Bahlil yang berulang kali melakukan blunder, mulai dari salah kebijakan gas melon hingga kasus tambang di area wisata Raja Ampat. Lalu ada Pak Tito Karnavian dengan kasus 4 pulau kecil milik Aceh yang dipindah ke Sumatera Utara. Nah, yang paling kentara dari pertarungan politik Presiden Prabowo dan Pak Jokowi adalah perebutan lembaga-lembaga penegak hukum. Yang awal-awal berhasil dipegang oleh Presiden Prabowo adalah Kejaksaan Agung. Bahkan, kemudian Kejaksaan Agung dan para jajarannya mendapat perlindungan dari tentara. Tentara-tentara termasuk para lulusan SMA Taruna mulai merangsek masuk ke jabatan-jabatan sipil. Sampai-sampai urusan pajak diurus lulusan Sekolah Taruna Nusantara dan urusan bea cukai diurus oleh tentara. Aroma militerisasi mulai menguat. Setelah Kejaksaan Agung bebas dari pengaruh Jokowi, Menteri Budi Ari, salah seorang die-hardnya dari Pak Jokowi, dia terjerat kasus suap perlindungan judi online. Selain itu, tiba-tiba saja perusahaan Solo Pilot, yakni Sritex yang dikenal dekat dengan keluarga Pak Jokowi. Mereka mulai disidik oleh Kejaksaan Agung terkait masalah korupsi kucuran kredit dari beberapa bank daerah. Dan yang terbaru, tampak kepolisian dan KPK mulai balik badan dan meninggalkan Pak Jokowi. Kapolri Listio Sigit melakukan gestur menyambut Ibu Mega dan mencium tangannya. Padahal kita tahu selama ini adalah parcok dari Pak Listio Sigit yang sukses mengerjai dan menggembosi PDI Perjuangannya Ibu Mega. Lalu, dalam manuver terbaru, KPK menunjukkan keberanian mengintai Pemprov Sumatera Utara yang dipimpin oleh menantu dari Pak Jokowi, yakni Bobi Nasution. Mereka sukses menggelar operasi tangkap tangan terhadap orang kepercayaan Bobi.
dalam kasus korupsi 6 proyek jalan dan jembatan. Nilai proyek yang dikorupsi mencapai lebih dari 200 miliar rupiah dan uang yang dikorupsi atau dijadikan kickback ke para pejabat Pemprov diperkirakan mencapai 40 miliar rupiah. Lalu, di sisi lain pertarungan, dalam manuver yang dimotori para purnawirawan tentara, yang bahkan melibatkan tokoh sebesar mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran digulirkan hingga sekarang masuk dalam agenda pembahasan di DPR RI. Sementara itu, berbagai serangan menyibukkan pasukan Pak Jokowi yang mulai tercerai-berai. Sang komandan sendiri dihadapkan pada isu receh, yakni tudingan ijazah palsu, yang ternyata nggak bisa ditepis dan diredam. Kasus ijazah palsu ini menunjukkan betapa lemahnya pertahanan Pak Jokowi sekarang. Terus, di tengah semua kemunduran yang dialami Pak Jokowi tiba-tiba terkena sakit kulit yang parah. Orang yang dulu sangat bugar ketika memimpin negeri, yang selalu energik, bergerak ke sana kemari, pekerja keras yang nggak pernah letih dan nggak pernah sakit berkat konon rajin minum jamu, tiba-tiba dia jatuh sakit kulit yang parah dan nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Oke, halo sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat salah satu mbak-mbak cantik ini yang memberikan edukasi tentang mantan presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Memberikan sebuah timeline di sini, perjalanan Jokowi berakhir tragis. Apakah itu benar ataupun tidak? Mari kita saksikan bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, sobat-sobat semuanya, kalau kita melihat memang Jokowi ini ramai-ramai dibicarakan. Sebenarnya kalau kita melihat Jokowi cuma mantan presiden, wajar-wajar saja ketika beliau masih menduduki kursi presiden, mungkin ada banyak orang yang membicarakannya ataupun menjadi bahan topik utama sebagai seorang presiden. Tetapi beliau hanyalah masyarakat sipil saat ini, yang dikatakan ketua partai juga bukan, dibilang presiden juga bukan, ataupun ada jabatan lain juga tidak ada. Namun apa yang menarik perhatian banyak orang? Nah, yang saat ini ijazahnya diduga palsu dan belum juga ditunjukkan kepada publik, dan juga pelanggaran-pelanggaran Jokowi, apalagi ketika mencalonkan anaknya Gibran sebagai calon wakil presiden di kala itu, hingga kini masih belum juga diproses secara hukum pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga ada banyak masyarakat Indonesia yang mempertanyakan apa hak istimewa Jokowi sehingga dalam pelanggaran itu tidak mendapatkan sedikit pun konsekuensi dari apa yang ia buat. Apakah ini salah satu hal yang dapat kita contohkan dari penegak hukum, ataupun ini adalah kelalaian? Di sisi lain, kalau kita melihat penegak-penegak hukum, seakan-akan mereka lebih pro dan lebih memberikan sebuah peluang terhadap Joko Widodo untuk menjalankan setiap visi misinya. Nah, keluarga yang haus kekuasaan diberi nama adalah geng Solo. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, mereka mencatat di sini teman-teman, seluruh rakyat Indonesia sudah merasakan bahwa orang-orang binaan dan piaraan Jokowi atau kelompok geng Solo tidak bisa dipercaya lagi, di mana semoga Bapak Presiden Prabowo dengan cepat dan tegas untuk membuang orang-orang geng Solo dari kabinetnya. Karena rakyat Indonesia sudah muak dan berperilaku mereka. Ingat, Jokowi hidup ini tabur tuai. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Nah, ketika Jokowi merasa bahwasanya dalam pelanggaran itu tidak ada efeknya, ataupun biasa-biasa saja tidak menerima segala hukuman dari aturan-aturan yang berlaku di negara kita, tetapi apa yang ditanam itulah yang dituai. Artinya hukum karma sedang dialami oleh Jokowi. Mungkin Jokowi sendiri tidak merasakan hal itu, tetapi kepada anak-anaknya, ada Kaisang, ada Gibran, yang akan menerima semuanya itu. Apa yang mereka terima saat ini? Hujatan yang begitu banyak dari masyarakat Indonesia, seakan-akan mereka tidak dapat menikmati apa yang mereka capai saat ini. Gibran menjadi seorang wakil presiden dan juga Kaisang menjadi seorang ketua Partai Solidaritas Indonesia, tetapi hujatan penuh, kritikan penuh, bahkan tamparan-tamparan keras yang begitu tajam tertuju kepada geng Solo ini. Nah teman-teman, mereka mencatat KPK harus bertindak tegas siapapun yang korupsi. Harta saling korupsi kembalikan ke negara. Pak Presiden teruskan berantas koruptor agar rakyat menjadi makmur. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Bapak semoga sehat selalu dan panjang umur. Sebenarnya yang memegang kendali adalah seorang Prabowo Subianto. Sebagai seorang presiden, layaknya memberikan sikap tegas untuk
memberikan sebuah perintah terhadap penegak-penegak hukum yang lain sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya untuk memproses dan menjegal tindakan-tindakan Jokowi yang ini memecah belah bangsa ini, gerakan-gerakan radikal dan berbagai macam hal-hal yang lain untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Itu harus dicegah semaksimal mungkin. Untuk menjalankan semuanya ini tentunya harusnya ada kekompakan, dan rakyat menginginkan ketika masih banyak orang-orang yang berkeliaran dalam kabinet merah putih, itu sulit untuk menjalankan progres dalam pemerintahan Prabowo sehingga tidak ngena di hati masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia telah banyak menderita akibat perbuatan korupsi, rampas kembali hartanya, miskinkan koruptor. Masalah koruptor itu selalu ada dalam setiap zaman ke zaman. Dari dulu hingga sekarang, kenapa masih sulit untuk memberantas masalah koruptor? Itu karena mafia-mafia besarnya itu adalah oknum-oknum pejabat tertentu yang mereka punya jaringan terhadap penegak hukum, sehingga ketika Komisi Pemberantas Korupsi menjalankan hal ini maka tutup mulut itu dengan memakai uang amplop tebal, sehingga dalam menjalankan itu sulit untuk diberantas korupsi ini. Tersesat tidak tahu jalan pulang yang benar akibat ambisi jabatan untuk keluarga yang tidak terkendali, menghalalkan segala cara. Nah, ini selalu di-framing bagi Joko Widodo dan beserta keluarga besar, terlebih oknum tertentu. Menghalalkan segala cara itulah cara mereka, cara yang ampuh untuk mencapai titik yang mereka inginkan. Itu sudah menjadi resiko sendiri. Siapapun yang berani bermain api, maka dialah pula yang harus merasakan panasnya. Semoga secepatnya biar Indonesia lebih baik dan damai sejahtera untuk rakyatnya. Tercatat di sini teman-teman, ya. Menabur angin sudah tinggal menunggu badai datang bergelombang. Selamat berbadai. Berbadai rialah, inilah hukum alam. Tidak akan ada orang yang bisa menyadarkan Mukidi. Dia hanya berhenti cawe-cawe kalau orang-orangnya dan anak mantunya sudah tidak menjabat. Dari awal perbuatan keburukan, maka dengan akhir mendapatkan keburukan. Jika dimulai dari proses awalnya saja, sudah menciptakan suatu gerakan-gerakan yang melanggar aturan, itu pertengahan sampai hingga akhir akan melakukan hal yang sama. Karena ketagihan dengan tindakan-tindakan seperti itu, jalan pintas itu sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Joko Widodo nama yang selalu disebut-sebut di kalangan masyarakat, di kalangan pemerintahan dan pejabat-pejabat yang lain. Jokowi ini cukup bersejarah sekali sehingga namanya itu tenar di media sosial dan popularitasnya mungkin makin melonjak akibat progres dalam pembuktian ijazah palsu ini. Yang namanya kejahatan tidak akan pernah menang dan kalah dengan kebaikan. Kalaupun kejahatan menang itu hanya sementara dan pada akhirnya pelakunya akan hancur berantakan. Siapapun orang jahat pasti kualat. Komo pejabat yang dipercaya rakyat malah hianati, tinggal nunggu siksa di dunia akhirat. Nah, teman-teman, mereka mencatat di sini kacang itu nggak bisa ninggalin lanjaran. Ayo semua rakyat memilih Jokowi tanggung jawab kalau tidak ingin seperti nasib rakyat begitu. Nah, memang kita telah tertipu dengan gimmick-gimmick yang selalu dibangun oleh Jokowi. Kita melihat bahwasanya dalam program-program yang dibangun oleh Jokowi sangatlah banyak, dan kita dapat melihat secara langsung ternyata itu hanya kedok sebuah program untuk memberikan dan terlihat lebih pro kepada masyarakat. Tahu-taunya itu ada tindakan-tindakan yang memang tersembunyi, ada udang di balik batu. Betul sekali, kuasa Tuhan itu pasti kebohongan demi kebohongan pasti terungkap dengan sendirinya. Tinggal bagaimana penegakan hukum baik dan jujur, apakah mereka dapat menjalankan ini tanpa ada tindakan-tindakan dari orang lain dan tidak bisa mengambil uang suap untuk tutup mulut. Saatnya kepalsuan dan kebohongan serta penindasan kepada rakyat Indonesia mendapatkan balasan yang dipastikan sangat pedih dari Allah, dan tentunya itulah yang sedang dialami oleh geng Solok ini. Nah, teman-teman, sobat-sobat semuanya, saya akan bacakan salah satu komentar terakhir yang cukup luar biasa. Ini mewakili dari apa yang mereka sampaikan, ya. Cukup luar biasa sekali komentar ini. Dia mengatakan di sini, teman-teman, tertuju kepada penegak hukum dan juga kepada masyarakat Indonesia, mewakili rakyat Indonesia. Dalam komentar ini dari Joko Kusdarmanto 8873 menyampaikan, viralkan terus dan kawal KPK supaya benar-benar bekerja sesuai hukum yang berlaku. Kita garis bawahi benar-benar bekerja. Kenapa kita mengkhawatirkan Komisi Pemberantas Korupsi tidak dapat bekerja? Karena kerap kali dan realita yang terjadi di lapangan, mereka tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik ataupun 100%.
karena mereka masih adalah antik-antiknya ataupun termul, golongan termul ini tidak dapat menghakimi bosnya, itu adalah bosnya. Nah, adik Jokowi dan geng Solo yang membulet nggak pernah selesai. Rakyat sudah muak dan capek sebelum ada pengadilan jalanan. Pengadilan jalanan seperti apa? Kalau masyarakat sudah turun ke jalan, rakyat semuanya tanpa terkecuali berani meninggalkan pekerjaan mereka, waktu mereka luangkan untuk turun ke jalan, itu bisa membahayakan oknum tertentu. Nah, jangan sampai rakyat yang turun ke Solo untuk menjemput paksa seorang Jokowi dan membawakan orang tersebut di pengadilan ataupun diseret ke dalam bui. Nah, teman-teman, sobat-sobat semuanya, dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman. Apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar, cantumkan di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.